Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma alimna bima alamtana wa alimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melanjutkan pelajaran sirah nabawiyah pada tahun ke-6 kenabian. Tahun ke-6 kenabian berarti sudah 6 tahun Nabi Muhammad menjadi nabi. Kita review sedikit. Nabi Muhammad itu selama 3 tahun dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Nanti di tahun keempat Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Di ketika Nabi Muhammad dakwah secara terang-terangan ini, orang kafir Quraisy menyiksa Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya Nabi, sahabat juga kena. Kemarin kita udah ceritakan bagaimana pedihnya siksaan. Khabbab bin Aratti itu ada namanya, seorang sahabat namanya Khabbab bin Aratti. Khabbab itu ditempelkan besi panas ke punggungnya hingga berlubang. Dan ketika pada masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, Umar pernah bertamu ke rumah Khabbab bin Aratti. Dan ketika dia mau ganti baju, Umar melihat ada lubang di itu. Lubang itu berlubang, Bu, dari pangkal apanya ini? Pangkal pantatnya ini sampai di atas itu kelihatan lubangnya gitu. Lubang gitu, kayak ada selokan. Dan dia masih merasakan sakitnya itu terus dan menghitam seperti luka bakar. Umar bertanya, "Khabbab, ada apa ini?" Apa kata Khabbab? "Dulu pada tahun keempat kenabian saya masuk Islam duluan dan saya disiksa sama orang Quraisy, termasuk di sana ada Abu Jahal. Mereka memanaskan besi, kemudian mereka tempelkan ke punggung saya. Akhirnya begini. Dan masih saya rawat lukanya itu sampai sekarang." Berarti lama sekali itu. Bayangkan itu, dari tahun keempat sampai pada masa Umar, itu berapa tahun itu? Panjang itu tahunnya itu. Puluhan tahun, 30 tahun bisa jadi. Karena dia nanti meninggal dunia pada masa Ali bin Abi Thalib. Panjang sekali. Dan dia kena besi panas itu di usia-usia masih belasan tahun. Paling 15 atau 14. Luar biasa, Ibu ya. Umur baru 15 tahun, keimanan sangat luar biasa. Ketika disiksa tidak beranjak dari keimanan. Khabbab bin Arat. Bu, nanti bahasan kita dulu itu kita ingatkan sedikit lagi. Ada namanya Sumayyah, perempuan. Ketika hamil ditusuk oleh siapa? Abu Jahal. Karena Abu Jahal adalah pemiliknya, dia adalah tuannya. Ditusuk dari bawah tembus ke atas, padahal dia sedang hamil. Dibela oleh suaminya Yasir. Yasir pun dibunuh oleh Abu Jahal. Yang kemarin ceritanya itu. Kemudian ada anaknya. Anaknya usianya baru 11 tahun, namanya Ammar. Ammar disiksa sampai Ammar dipaksa untuk mengakui Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam riwayat itu mengatakan sampai Abu Jahal mengatakan kepada Ammar, "Ammar, kalau kau tidak menjadi kafir, maka aku tidak akan melepaskanmu." Kebetulan ketika itu ada onta. Ada onta di situ. Dia katakan, "Katakan wahai Ammar, onta itu Tuhan saya." Sama gitu.
Akhirnya Amr mengatakan, onta itu Tuhan saya. Begitu. Ketika itu dia menyesal, dia datang kepada Rasulullah, terus turun ayat Al-Quran bahwa orang yang dipaksa untuk kafir, murtad bukanlah murtad, sementara hatinya masih tetap dalam keadaan keimanan. Terus sudah selesai itu, Bapak Ibu, kan penyiksaan. Di tahun kelima nanti para sahabat disuruh ngapain? Hijrah. Kemarin kita udah bahas bulan yang lalu, hijrah ke Habasyah di tahun kelima. Jadi berangkatlah para sahabat ke Habasyah. Habasyah itu apa? Ethiopia. Ibu-ibu masih muda nggak cerita ini? Ethiopia. Berangkat tahun keberapa tuh? Tahun kelima, bulan Rajab. Bulan apa? Rajab. Rajab bulan keberapa, Bu? Rajab bulan yang ke-7. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dan hijrah tuh para sahabat berangkat untuk menyelamatkan iman ke Ethiopia. Dulu namanya Habasyah. Ada seorang raja bernama Najasyi di situ. Hijrah ke sana. Sampai hijrah ke situ, kemudian Najasyi melindungi, dengan singkat cerita ya, walaupun orang Quraisy diutus 2 orang untuk mengembalikan lagi orang-orang beriman ke mana? Kemana? Ke Quraisy, ya kan? Kembalikan ke Quraisy. Tapi akhirnya Najasyi melindungi karena Ja'far bin Abi Thalib membacakan kepada Najasyi surah Maryam. Menangis Najasyi dengan cerita surat Maryam itu. Cerita tentang Zakaria, Yahya, Isa. Di hadapan kita, Zakaria, Yahya, Isa yang dianggap oleh orang Nasrani yang beragama Najasyi itu agama Nasrani, dianggapnya Tuhan, tapi kita mengangkatnya bukan Tuhan, dia adalah Nabi. Maryam bukanlah seorang penzina. Maryam adalah wanita suci yang Allah berikan kepadanya anak tanpa ada suami. Itu kan kehendak Allah. Kun fayakun. Jadi itu ceritanya. Itu di tahun kelima. Tahun berapa? Tahun kelima. Bapak Ibu, itu kan orang sudah pergi hijrah tuh ya. Kan udah banyak tuh pergi tuh. Berarti yang tinggal di Mekah berapa orang? Yang berangkat itu 73 laki-laki tambah 18 perempuan. Hijrahnya kemana? Ke Habasyah. Padahal yang Islam ketika itu ya baru-baru itu aja. Berarti yang tinggal hanya sedikit orang saja. Kalau sedikit orang, kira-kira gimana? Makin semangatlah orang Quraisy menyiksa Nabi. Kan Nabi nggak berangkat. Nabi nggak berangkat, Abu Bakar nggak berangkat, Utsman awalnya berangkat tapi balik. Jadi sedikit orang, maka terfokuslah siksaan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Itu di tahun kelima, nanti berlanjut ke tahun ke-6. Cerita kita adalah di tahun ke-6. Allah memberikan secerca harapan dengan masuk Islamnya Hamzah dan Umar. Ya, baru kita masuk. Di penghujung tahun ke-6. Tahun berapa, Bu? Tahun ke-6. Bulan Zulhijjah. Zulhijjah bulan yang keberapa coba? Ayolah, Bu. 10, 12, Bu. Zulhijjah adalah bulan terakhir dari bulan Cobalah Ibu hafal, ayolah. Ibu, anak-anak ini hafal enggak? Ayolah. Yuk nyanyi dulu, nyanyi biar Bu mudeng ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kita haji bulan apa, Bu? Bulan Zulhijjah. Ayo ulang lagi biar terekam ibu-ibu, wajah ibu masuk pula dalam kamera. Ulang lagi. Yuk. 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal,
Zulqa'dah, Zulhijjah. Harus hafal. Masa Januari Februari aja hafal? Kalau ibu hafal bulan-bulan itu, belajar sirahnya lebih gampang. Betul? Ayo. Di penghujung tahun ke-6. Berarti lama nggak Nabi disiksa? Dari bulan Rajab tahun ke-5 sampai Zulhijjah. Kira-kira berapa tahun tuh? Setahunan ya. Setahunan fokus penyiksaan kepada siapa? Nabi Muhammad. Dipukul kepalanya sama Abu Jahal. Pang! Berdarah kepala Nabi. Dicekik lehernya sama Utbah. Sama apa? Sama apa? Sama Ali. Mau mati Nabi Muhammad itu. Ketika sujud ditimbunkan apa? Kotoran onta ke Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Syaibah menginjak tengkuk Nabi ketika sujud. Mau mati Nabi Muhammad. Hampir keluar bola matanya. Gimana kira itu? Coba ibu ini, habis itu injak kepala ibu. Gitu Nabi Muhammad siksaannya luar biasa. Ibu ada digituin? Ustaz ada digituin? Dalam berdakwah ada. Nabi Muhammad berat siksaan. Kemudian ini kan cerita itu kayak gini Bu. Nih. Sebab keislaman Hamzah itu adalah suatu hari Abu Jahal menganiaya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diam aja. Jadi begitu Bu. Kita kalau dihina orang, dianiaya orang jangan balas. Sebab kalau balas nggak selesai, sama aja kita dengan dia. Nabi Muhammad itu begitu. Dia tidak pernah membalas keburukan orang lain. Apa sebab? Sebab kalau dibalas balas-balasan. Kalau balas-balasan nggak selesai. Nabi Muhammad itu kalau dihina, disiksa sama orang, dia tahu bahwa Allah ada. Allah itu ada. Biarkan Allah yang menghukum dia, bukan kita. Ya kan? Sebab kalau kita yang menghukum dia, nanti balas-balasan gak selesai. Maka Nabi Muhammad itu kayak gitu aja. Berdakwah, kemudian kalau mereka menyiksa, Nabi Muhammad enggak balas. Bukan Nabi Muhammad gak bisa balas. Kekuatan para nabi dalam hadis Nabi itu seperti 10 orang laki-laki. Nabi Muhammad itu kuat. Yang pandai bergulat di Mekah itu adalah Umar bin Khattab. Di Mekah Umar bin Khattab. Di pasar Ukas, kalau sudah ada lomba gulat di bulan haji itu, kan ada lomba gulat itu di bulan haji itu. Setelah haji ada lomba gulat. Yang selalu menang siapa? Umar. Ketika itu Nabi ikut. Akhirnya Nabi yang menang. Jadi Umar jadi nomor berapa? Nomor 2. Ada orang lawan Umar itu, biasanya kalau nggak Umar juara 1, dia juara, bukannya dia juara 2, kalau nggak juara 2 juara 1. Lupa saya namanya. Dan Umar kan nanti masuk Islam. Sementara orang lawan tanding Umar biasanya kalau Nabi nggak ikut, itu adalah yang lain itu. Dia mengatakan gini, "Hai Muhammad," lupa saya namanya, "Hai Muhammad, kalau kau menang lawan saya gulat, maka saya akan masuk Islam. Saya akan masuk Islam." Ayolah kata Nabi, kalau mau coba, cobalah. Gulat sama Nabi. Kalah dia. Apa kata dia? Tadi belum serius. Sebelum serius tadi belum siap saya. Ulang lagi. Kalah lagi. Singkat cerita sampai 10 kali dia kalah, belum juga pas 10 kalinya baru dia ngaku. Hai Muhammad, ya aku kalah. Tapi aku tidak akan masuk Islam sampai onta bisa masuk ke lubang jarum. Jadi sebenarnya apa ini? Begitu doang. Jadi gini ceritanya. Jadi Abu Jahal itu memukul Nabi Muhammad, kepalanya sampai berdarah. Jadi Mekah itu ada batu kan? Ibu pernah lihat batu Mekah? Gimana batu Mekah, Bu? Runci-runci. Bulat-bulat seperti batu kita enggak? Kalau seperti batu kita dipukulkan ke kepala, berdarah juga sih sebenarnya. Tapi masalahnya batu Mekah itu runci-runci. Kalau dipukulkan ke kepala, kira gimana? Pecahlah kepala itu, berdarah lah itu. Dipukulkan ke kepala Nabi Muhammad. Itu berada di Bukit
Sofa. Itu gimana? Sofa. Hamzah ketika itu baru pulang dari buruan. Jadi Hamzah itu suka berburu. Yang diburu Hamzah itu biasanya singa. Apa yang diburunya? Singa. Berburu singa. Ibu berani nggak sendiri memburu singa? Singa diburu, Bu. Dulu belum haram singa itu. Dulu belum haram, apalagi orang Hamzah bukan orang Islam ketika itu. Jadi kalau buru singa dan dapat singa bawa pulang, itu wibawanya luar biasa. Jadi bukan buru rusa, bukan buru kelinci, bukan buru yang kecil-kecil, ini singa diburu. Kalau dapat ditaruh di mana? Di depan kudanya itu, datang bawa singa. Oh, itu kan enggak betul itu, ya kan? Itu hobinya Hamzah. Seperti suami ibu ada yang hobi mancing? Nah, itu kira-kira begitu. Enggak ada? Enggak ada, serius. Kata orang begitu ya, orang yang suka mancing itu enggak maju-maju. Kenapa Bang enggak maju-maju? Kalau dia maju, kecebur dia. Lanjut. Pukulkannya kepala Nabi. Lanjut. Terus gini. Jadi Nabi Muhammad itu gini, dipukul sama Abu Jahal, habis dipukul sama Abu Jahal, ada seorang perempuan, tapi saya tidak tuliskan namanya di sini. Seorang perempuan melihat keadaan Nabi Muhammad dipukul kepalanya berdarah. Kalau kepala dipukul darahnya banyak nggak? Darah kepala Nabi. Dan dicaci maki dan dihina di depan orang-orang Quraisy yang lain. Orang-orang Quraisy yang lain itu mereka setuju juga dengan siksaan kepada Nabi. Jadi mereka nggak bela Nabi Muhammad. Tapi ada seorang perempuan melihat keadaan begitu, dia nggak tahan hati. Dia lari, dia mencari orang siapa yang kira-kira bisa membela Muhammad. Gua tahu tadi kan, orang sudah pergi kemana? Orang Islam sudah kemana? Kebanyakan kemana? Ke bahasa Ethiopia. Jadi kepada siapa? Dia linglung aja. Ketika itu bertemulah di jalan dengan Hamzah. Dia mengatakan, Hamzah, tidakkah kau kasihan kepada anak saudaramu? Dia dipukul oleh Abu Jahal, kepalanya berdarah. Dia berada di bukit Sofa. Dia dicaci, dihina dan dimaki, sementara orang Quraisy ada di sekitar situ tak satu pun yang bela, karena mereka setuju dengan penyiksaan itu. Hamzah mendengar itu, kan namanya juga paman kandung ini. Paman kan kandung. Hamzah mendengar itu langsung naik emosinya kan. Padahal dia belum Islam ketika itu. Langsung naik emosi karena paman kandung kan. Paman kandung. Dibuangnya apanya? Singanya. Dibuangnya. Habis itu dia pacu kudanya kencang-kencang. Menuju kemana? Ke bukit Sofa. Sampai di bukit Sofa, tanpa bicara sedikit pun, kan dia bawa panah kan, untuk berburu bawa apa? Panah. Tahu kan busur panah itu? Tempat memanah itu kan busur panah itu. Dia sambil turun dari kudanya, sambil mengayunkan busur panah ke kepala Abu Jahal. Diayunkan ke kepalanya, ke kepala Abu Jahal. Berdarah pula kepala Abu Jahal. Terus apa kata Hamzah? Hai si hina. Dia bahasanya gitu. Hai si hina, berani kau caci maki keponakanku, padahal aku sudah masuk ke agamanya. Jadi kau macam-macam, aku ini sudah masuk ke agama kepada siapa? Ke agama Muhammad. Kau berani macam-macam, aku sudah masuk. Kemudian dia memukul kepala Abu Jahal dengan busur, berdarah kepala Abu Jahal. Setelah kepala Abu Jahal itu berdarah, kan apa kata, hampir-hampir saja terjadi perkelahian besar antara pendukung Abu Jahal dengan Hamzah, dan tentu Hamzah ada sekitar orang di sana, tentu ada suku-sukunya ya. Ya kan? Suku-sukunya atau keluarganya, ya kan? Hampir saja terjadi perkelahian besar. Tapi apa kata Abu Jahal? Biarkanlah. Ayo, tenang kalian. Aku yang salah, karena aku yang membuat keponakannya berdarah kepalanya dan aku hina. Aku yang salah. Ya sudah, sekarang impas. Kepala aku berdarah, kepala Muhammad berdarah, udahlah. Kalian enggak usah jadi berkelahi
kelahi. Itu Abu Jahal. Kalau enggak terjadi perkelahian sah. Jadi keislaman Hamzah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kan dia bilang tadi apa? Aku sudah memeluk agama Muhammad. Terus orang bubar, setelah orang bubar kan Hamzah kan pulang ke rumahnya. Pas ketika Hamzah pulang ke rumahnya dia berpikir, apa kata Hamzah? Aku kan belum masuk ke agama Muhammad. Tapi kenapa ya? Gitu kan? Kenapa ya aku bilang kepada orang Quraisy bahwa aku masuk agama Islam? Aduh, salah ngomong aku tadi. Kata siapa? Hamzah. Kalau aku masuk ke agama Islam, nanti teman-teman kafirku akan menjauhi aku dan aku nanti akan dimusuhi oleh mereka. Rugi aku. Kata siapa? Hamzah. Tapi kalau aku nggak masuk ke agama Islam, sementara orang Quraisy kebiasaannya kalau sudah ngomong tidak bisa ditarik lagi. Sebab kalau ditarik lagi itu bukan bentuk keperkasaan. Itu sama saja menjilat ludah yang sudah dibuang. Itu enggak kebiasaan orang Quraisy. Malu aku menjilat ludah yang sudah aku buang. Bagaimana ini ya Allah? Gitu, pusing dia di rumahnya. Dia pusing sendiri. Bagaimana ini? Aduh, masuk Islam enggak ya? Masuk Islam enggak ya? Jadi dia hitung tangannya. Kalau ibu dulu gimana ngitung tangan? Islam enggak, Islam enggak, gitu ya Mas. Enggak, itu main saya. Kayak gitu deh ya. Hanya pusing dia. Semalam hari, semalam suntuk dia memikirkan itu, macam mana lah ini tadi. Habis itu Bapak Ibu, Allah lapangkan dada Hamzah. Apa kata Hamzah? Baiklah, kalau begitu aku tak berencana masuk Islam, tapi biarkan aku mendatangi Muhammad dan aku tanya dulu kepadanya tentang Islam. Sebab apa? Hamzah ini belum tahu betul tentang Islam itu. Karena kan dia sibuk sendiri aja. Dia sibuk berburu, sibuk berdagang. Jadi kalaupun mendengar Islam hanya selentingan saja, nggak pernah langsung mendengar dari Nabi Muhammad SAW. Akhirnya pagi hari besoknya dia datang ke rumah Nabi Muhammad SAW. Sampai di rumah Nabi Muhammad, kemudian Hamzah berkata, apa kata Hamzah? Muhammad, aku salah ucap tadi kemarin. Aku salah ucap. Aku mengaku bahwa aku adalah seorang Muslim. Padahal kau tahu aku bukan orang Muslim. Wahai Muhammad, aku tapi bingung juga. Kalau aku nggak jadi orang Islam, nanti aku seperti menjilat ludah sendiri. Tapi untuk itu Muhammad, kau kasih tahulah ke aku dulu seperti apakah Islam Akhirnya Nabi Muhammad membacakan kepada Hamzah surat Toha. Surat apa Bu? Toha. Surat apa itu? Surat yang ke-19. Iya Bu, surat 19. 19 atau 20 tuh? Toha, surat yang ke-20 ayat 1 sampai 14. Turun surat Toha ayat 1 sampai 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illa huwal asmaul husna. Wal hataka hadithu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Ayat itu dibacakan oleh Nabi Muhammad untuk siapa? Hamzah. Toha, Allah yang mengetahui maksudnya.
Tidaklah Allah menurunkan Al-Quran untuk mempersulitmu, kecuali Al-Quran itu hanya sebagai peringatan dan memberi kabar pertakut. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit yang maha tinggi. Dialah Ar-Rahman yang bersemayam di atas arsy. Dialah yang memiliki langit dan bumi dan di antara keduanya dan apa-apa yang ada di dalamnya. Nanti di ayat keberapa? Di ayat keempat, ayat berapa? Wa in tajhar bil qauli, kalau engkau keraskan suaramu atau kau rendahkan suaramu, Allah itu tahu apa yang kau sembunyikan dan apa yang kau nyatakan. Tiada Tuhan kecuali Dia. Dialah yang mempunyai nama-nama yang baik. Nanti di ayat ke-14, innani anallah, aku adalah Allah. Tiada Tuhan kecuali aku, sembahlah aku, dirikan salat untuk mengingatku. Itu surat Toha ayat 1 sampai 14. Dibacakan Nabi, Hamzah menangis. Kenapa menangis? Oh, ternyata hidup ini untuk ini ya. Allah yang ciptakan langit, Allah yang ciptakan bumi, Allah yang ciptakan aku, Allah yang ciptakan alam semesta. Tujuan hidupku adalah menyembah kepada Allah, Allah yang berkuasa. Inilah yang aku cari selama ini. Oh Allah, masuk iman ke dalam hati. Kalau begitu Muhammad, izinkan aku masuk. Tersentuh hanya dengan 14 ayat Al-Quran surat Toha. Ibu-ibu sudah berapa ayat yang ibu dengar? Ayat Al-Quran sudah berapa banyak ibu dengar? Tersentuh nggak kira-kira dengan bacaan Al-Quran? Kuat nggak iman setelah itu? Kalau Hamzah baru tersentuh dengan 14 ayat Al-Quran, jiwanya, hartanya, semuanya dia serahkan untuk Allah. Luar biasa kekuatan iman mereka para sahabat. Makanya kita dengan sahabat itu nggak bisa disamakan. Kita ya kalau sahabat itu mereka punya satu roti ini, dengan keimanan mereka masih sempat membelah dua, satu disedekahkan, setengahnya disedekahkan, setengahnya lagi dimakan. Karena keimanan. Kalau kita punya satu roti, kasih nggak sama orang? Itu yang satu roti itu hanya satu, itu punya kita, nggak punya yang lain. Kira-kira gimana? Duit kita juga nggak ada yang lain, hanya itu yang kita punya. Bagi nggak? Agak berat kayaknya. Ibu-ibu kalau sedekah, yang ibu sedekahkan dengan yang ada sisanya, itu mana yang lebih banyak? Yang ibu sedekahkan atau yang sisanya? Abu Bakar dengan keimanannya semua harta dia infakkan untuk Allah dan Rasul. Hanya itu yang dia punya, semuanya dia bawa. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Jawabannya apa? Allah dan Rasul. Makanya nanti sahabat itu bilang apa? Ibu, Nabi itu bilang kepada kita tentang sahabatnya, kalau ada di antara kalian berinfak sebesar bukit Uhud emas, kalian tidak bisa mengalahkan iman para sahabatku, walaupun mereka hanya berinfak segenggam gandum. Kenapa? Karena mereka berinfak segenggam gandum pada masa sulit. Itu yang mereka punya, itu mereka infakkan. Kalau kita masih banyak sisanya daripada apa yang kita infakkan. Itu keimanan. Hanya baca 14. Singkat cerita, Islamlah lanjut ceritanya. Sekarang kita beralih ke cerita Umar bin Khattab. Hanya berselang berapa hari? 3 hari. Berarti masih bulan Zulhijjah tahun ke-6. Nanti 3 hari cuma. Berapa hari, Bu? 3 hari. Islam pula namanya Umar bin Khattab. Bu tahu Umar bin Khattab kan sangat jahat ya. Umar bin Khattab ini, Bu, sebelum masuk Islam, kalau dia mendengar ada orang Islam, ada orang yang masuk Islam, dia pukuli orang tersebut sampai pingsan. Jahat gak Umar dulu, Bu? Jahat. Tapi jangan katakan orang jahat itu jahat, Bapak Ibu.
ada waktunya nanti mungkin saja dia jadi orang baik. Malahan Umar bin Khattab dia berkubur di samping Nabi Muhammad SAW. Semua kita punya masa lalu. Semua kita punya masa lalu yang kelam, mungkin pernah berbuat ini, berbuat itu. Itu dulu. Dulu. Tapi kalau kita sudah jadi orang baik, ya sudah, jangan dibaca-baca lagi. Ibu-ibu nih, kalau ada teman ibu, dulu memang dia melakukan perbuatan jahat. Tapi kalau dia tobat, jangan dibaca-baca lagi. Udah cukup sampai di situ. Karena kalau dia tobat, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mulai dari buku baru. Ini jangan dibaca-baca lagi. Oh dulu dia pernah begini. Itu dulu. Sekarang dia sudah tobat. Ibu-ibu yang datang ke masjid sekarang mungkin enggak sebelumnya juga enggak ke masjid, tapi sekarang sudah ke masjidnya sudah ya sekarang kita mau mulai baru. Karena Allah Maha Pengampun. Buku dulu ditutup, buku sekarang dibuka. Gitu kan? Apa kata pepatah itu? Kalau kau ingin bahagia, maka tulislah buku lembaran barumu, tulis saja lembaran barumu, tutup lembaran lama. Gitu aja. Maka Allah akan mengampuni dosamu yang lalu dan melipat gandakan pahalamu yang kan datang. Gitu, Bu. Ya gitu aja hidup tuh mah, ya kan? Yang dulu-dulu ya lah berlalu. Dulu saya memang salah, sekarang enggak lagi, kan gitu. Nah, jadi Umar bin Khattab itu pernah didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Ya Allah, Allahumma aizal Islam bi umarain. Ya Allah, tolong Islamkan dua orang Umar. Kata Nabi SAW. Yang pertama Umar bin Hisham. Siapa dia itu? Abu Jahal. Umar bin Hisham itu siapa dia? Abu Jahal. Yang kedua Umar bin Khattab. Umar anak Khattab. Sebenarnya Umar bin Hisham atau Abu Jahal itu pernah tersentuh oleh apa? Oleh hidayah. Cuma dia tidak mau masuk Islam. Bapak Ibu ya, kalau kita cerita dulu nih cerita Umar bin Khattab itu, Umar bin Hisham maksudnya Abu Jahal itu. Dia sering mendengar Al-Quran dari Nabi secara sembunyi. Kebetulan Bu, kan Nabi Muhammad itu sholatnya di mana? Di Ka'bah kan? Ini pintu Ka'bah. Nabi Muhammad sholat di situ. Dari arah rukun Yamani kan nggak kelihatan tuh orang. Kan di Ka'bah itu kan rukun Yamani sebelah sini kan? Nabi Muhammad sholat di sini. Dia di sini nih, ngumpet dengar, ya kan? Secara tidak sengaja ketemu dengan teman-temannya ada 3 orang. Ada Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, sama Abu Sufyan. 3 orang itu. 3 orang itu ketemu di sini. Ngapain kalian? Akhirnya mereka sepakat mengatakan kami kepengen dengar apa yang dibaca oleh Muhammad. Apa kata Abu Jahal? Besok tidak ada yang boleh mendengar lagi ya. Sepakat ya? Besok nggak boleh lagi ya? Sepakat ya? Sepakat. Dah mereka bubar. Besoknya lagi kadarullah ketemu lagi 3 orang tadi. Ketemu lagi. Pengen dengar lagi. Ini karena memang enak kan Al-Quran itu kalau didengar enak sekali kan? Memukau kan Al-Quran itu. Ketemu lagi. Apa kata Abu Jahal? Besok jangan ada yang kesini lagi ya. Jangan ada yang kesini lagi. Tapi besoknya ketemu lagi. Ketemu lagi. Terus singkat cerita bertanyalah Abu Sufyan kepada siapa? Abu Jahal. Abu Jahal, kenapa aku tidak mau beriman kepada Muhammad? Apa kata Abu Jahal? Aku sebenarnya yakin betul apa yang disampaikan Muhammad ini benar. Dan dia adalah Nabi. Tapi kau tahu kan? Kalian tahu kan? Ketika keturunan Muhammad di Mekah memberi makan untuk orang-orang haji, kami juga ikut memberi makan untuk orang-orang haji. Ketika keluarga Muhammad berperang, kami ikut berperang. Ketika kebaikan-kebaikan dilakukan oleh keluarga Muhammad, kami ikut juga di situ. Jadi kami sebanding dengan keluarga Muhammad. Karena beda ini nih, beda kakek. Tapi ketika keluarga Muhammad dapat Nabi, sementara di keluarga kami nggak dapat Nabi, seolah-olah kami sudah dikalahkan.
Demi Allah, saya tidak akan beriman kepada Muhammad untuk meyakinkan keturunan saya bahwa kita tidak dikalahkan oleh keluarga Muhammad. Itu apa namanya itu? Pembangkangan apa namanya itu? Gara-gara takut kalah saja, padahal itu kan bukan kalah sebenarnya kan. Tapi ini kesukuannya ini, dia tahu bahwa Muhammad itu benar. Tidak tersentuh sama agama, tapi nggak mau gara-gara kesukuan, nggak mau kalah. Itu aja. Jadi dia tahu Abu Jahal. Jadi akhirnya Allah memilih siapa? Umar bin Khattab. Sementara Umar bin Hisham tidak mau masuk Islam. Padahal dia sudah tahu Islam itu Jadi ibu, semua orang itu pasti pernah tersentuh sama Islam. Pernah tersentuh sama hidayah. Cuma sebagian ikut, yang sebagian lagi tak mau. Gitu kan? Ya kan? Dan ingat Bapak Ibu, Allah tidak pernah memaksa kita untuk melakukan kebaikan, dan Allah pun tidak pernah memaksa ibu untuk melakukan kejahatan. Ibu tinggal pilih saja. Ibu datang ke majelis taklim ini, itu dipaksa sama Allah, ditarik tangan ibu, atau ibu yang milih? Pilih sendiri kan? Atau ibu ingin duduk di rumah ibu, itu ibu pilih atau dipaksa sama Allah duduk di rumah? Ibu pilih juga kan? Orang-orang lain pilih juga, dia duduk di rumah, nggak mau masuk ke majelis taklim, ada yang mau sholat, ada yang nggak mau sholat, itu kan pilihan hidup. Cuman Allah katakan, kalau kau pilih ini masuk surga, kalau kau pilih itu masuk neraka. Begitulah takdir. Jadi memang Allah yang menentukan, tapi usaha dari kita. Itu takdir, Bu. Allah yang tentukan, tapi usahanya dari kita. Usaha dan doa itu punya kita. Kita yang punya. Tapi kalau ketentuan Allah, takdir Allah itu luas. Takdir Allah itu luas. Kalau begini maka begitu. Itu namanya takdir. Mohon maaf nih, bisa contohkan. Bu, saya kan sekarang jauh kerjanya. Di Yarsi itu Cempaka Putih. Pagi-pagi kalau ini Bu, pakai motor biasanya. Pakai mobil nggak kuat di bensin sama macet gitu. Terus ibu tuh ini apa tuh jalan itu Bu, ada ibu-ibu yang jualan nasi uduk, ya kan? Jualan nasi uduk. Orang dari rumah kalau untuk kerja ke sana Bu, ke tengah-tengah kota itu Bu, jam 5 udah keluar sebagian. Habis subuh lari gitu kan. Itu biasanya istrinya sudah masak belum untuk sarapan? Kadang-kadang ada yang sudah, yang rajin, kadang ada yang belum sempat. Terus kan suaminya pergi tuh. Ada ibu-ibu jualan pakai apa tuh? Pakai meja itu aja, jualan nasi uduk. Kalau dia buka jam 5, kira-kira orang akan beli nggak? Udah ada. Apa sebab? Orang sudah keluar dari rumah karena nggak sempat makan sarapan, beli aja di situ. Cuma ada bungkus-bungkus, harga mungkin 10.000, udah langsung. Kalau dia keluar jam 5 atau buka lapaknya mulai jam 5, Bu, itu Allah tentukan, takdirkan rezekinya 5 miliar. Rezekinya berapa? 5 miliar. Kalau dia buka jam 6, kan orang sudah mulai banyak juga sih. Tapi takdirnya Allah tentukan misalnya berapa rezekinya? 4 miliar. Kalau dia buka jam 7, rezekinya 3 miliar. Kalau dia buka jam 2, jam berapa? Jam 8, rezekinya 2 miliar. Dia buka jam 9, rezekinya 1 miliar. Dia buka jam 10, rezekinya habis. Kenapa habis? Nggak ada lagi orang mau beli nasi uduk, orang dah habis di kantor semua. Begitulah kira-kira takdir, Ibu. Usaha kita makin hebat, maka makin banyak yang kita dapatkan. Jadi jangan katakan saya begini gara-gara takdir. Ibu tahu masa apa tuh nyanyi gondang dia? Aku begini gara-gara dia. Itu nggak begitu itu nyanyinya itu. Bukan takdir nggak begitu caranya. Gondang dia. Nah, begitulah Bu ya. Jadi begitu ya. Kalau kita cari hidayah pasti dapat. Tapi kalau kita jauh dari hidayah pasti masuk neraka. Itu ya takdir itu. Jadi takdir Allah itu luas, usaha dan doa kita yang punya. Takdir dari usahakan yang baik, pasti takdirnya arah. Dah, ini Umar bin Khattab. Terus Umar dulu dikenal sebagai orang yang pemarah. Saya berkatakan tadi, tidak ada orang yang didengarnya masuk Islam kecuali dia pukul sampai
pingsan. Atau dia berhenti memukul orang gara-gara dia bosan. Umar tuh selalu berkata gini, ada seorang perempuan loh, masuk Islam, dipukulnya sama Umar. Habis itu sampai sore orang ini nggak pingsan-pingsan. Tak tahu tuh perempuan tuh kok pingsan-pingsan. Apa kata dia? Bu, sore ini hari ini saya sudah bosan mukul ibu. Karena bosan aja. Tapi besok saya datang lagi, saya akan pukul lagi. Saya hanya bosan aja yang membuat dia apa? Mukul. Bayangkan, itu perempuan loh, bukan laki-laki loh. Luar biasa Umar mengatakan, jahat luar biasa dulu. Gitu kan? Tapi itu kan dulu, ingat, itu dulu. Sekarang nggak begitu, kan? Terus banyak kaum muslimin kan. Kemudian sebenarnya dia kagum sebenarnya dengan apa? Ada dulu, Bu. Ada seorang perempuan juga, Bu. Yang perempuan, lupa tidak ada disebutkan namanya di sini. Perempuan ini pergi ke Habasyah. Kemana, Bu? Hijrahnya kemana? Habasyah. Umar melihat itu. Apa kata Umar dalam hatinya? Kenapa ya ibu ini pergi ke Habasyah? Dia tinggalkan hartanya, ditinggalkan keluarganya, ditinggalkan semuanya hanya untuk agama ini. Apa sebenarnya agama ini? Karena Umar belum langsung belajar dari Nabi Muhammad SAW. Hanya dengar-dengar kabar-kabar burung begitu. Dan dia lebih banyak mendengar informasi dari Quraisy. Jadi siapa yang berikan informasi tentu begitulah kita kan. Tapi dia mengheran. Dari awal situlah dia lihat ada ibu-ibu pergi hijrah kemana? Ke Habasyah. Meninggalkan segalanya. Heran Umar. Tapi dia punya kesimpulan juga begini. Apa kata dia? Gara-gara Islam lah ibu ini pergi meninggalkan apa? Keluarganya pergi ke Habasyah. Berarti Islam lah yang memecah belah keluarga. Jadi punya kesimpulan dua nih. Satu, dia kagum. Satu lagi, benci kepada Islam. Kenapa? Islam lah yang membuat apa? Memecah belah. Kemudian dia adalah akhirnya ketika itu dia punya kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kalau begitu, saya akan cari Muhammad, kemudian saya akan bunuh Muhammad. Tapi ketika itu dia belum buka pedang, cuman ingin berniat aja loh. Belum buka apa? Pedang. Kebetulan ketika itu Nabi Muhammad sedang di Ka'bah membaca Quran. Ketika itu Nabi Muhammad membaca surah Al-Haqqah. Surah apa? Al-Haqqah. Surat yang keberapa, Bu? Ya, harus ditulis suratnya. Berapa, Bu, suratnya? 69. Surat ke-69. Jadi kalau belajar sirah itu enaknya begitu, Bu. Apa namanya? Langsung baca ayatnya, enak itu. Terus surah Al-Haqqah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Haqqah, mal haqqah, wa ma adraka mal haqqah. Kazzabat Samud wa 'adun bil qari'ah. Fa amma Samud fa uhliku bit taghiyah, wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazun nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Gitu kan? Nanti, Bu, ayat itu dibaca sama Nabi sampai ayat terakhir 52. Tapi yang menjadi pokok bahasan kita adalah di ayat ke mana? Ayat ke-40. Mulai dari ayat ke berapa? 40. Kan dia asik tuh dengan surah Al-Haqqah kan? Nanti pokok bahasannya langsung dia menyentuh ke hatinya itu di ayat keberapa? Ke-40. Innahu laqaulu rasulin karim. Jadi dia itu setelah baca panjang itu dia ini bercakap dengan dirinya. Apa kata dia? Ini rasul atau bukan ya? Kata dia kan dalam hatinya. Karena membaca itu kan, mendengar itu, dijawab langsung sama Al-Qur'an. Innahu laqaulu rasulin karim. Ini adalah perkataan yang aku turunkan untuk Rasul yang mulia. Terus, kalau ini perkataan dari Allah diturunkan kepada Rasul, atau jangan-jangan perkataan ini adalah tukang syair yang bikin. Tukang apa? Tukang puisi. Tukang apa? Tukang puisi. Karena begitu indah, dijawab langsung oleh Al-Quran. Wa ma huwa biqauli syair.
qalilam ma tu'minun. Bukan perkataan tukang syair, sedikit orang yang beriman. Atau kata Umar bin Khattab, ini tukang tenun atau dukun yang bikin nih. Kenapa kok bisa sehebat ini? Terus apa kata Al-Qur'an? Wala biqauli kahin qalilam ma tadhakkarun. Bukan perkataan tukang sihir, bukan perkataan dukun, sedikit orang-orang yang mau mengingatnya. Tanzilum mir rabbil alamin. Al-Quran itu diturunkan dari Tuhan pengatur sekalian alam. Walau ataqawwala alaina ba'dal aqawil. Tidak sedikit pun apa yang diucapkan oleh Al-Quran itu kalau perkataan Muhammad, bukan perkataan Muhammad. La akhadna minhu bil yamin. Kalau Muhammad berani mengucapkan sedikit saja satu huruf dalam Al-Quran, kami potong tangannya. Kata siapa? Kalau berani Muhammad menulis atau mengucapkan sedikit Al-Quran saja, kami potong tangannya. Summa laqata'na minhul watin. Kami putus urat nadinya. Fama minkum min ahadin anhu azizin. Tidak ada satupun yang bisa menolak Al-Quran. Pasti Al-Quran menjadi mu'jizat. Terakhir ayatnya itu apa? Fasabbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah kalian kepada Tuhan yang Maha Agung. Umar mendengar ayat itu kaget. Masuk apa? Iman. Masuk Islam belum? Masuk iman. Inilah agama Muhammad. Sebelum ini dia belum pernah dengar langsung nih. Ini ketika itu dengar langsung. Habis ya Bu. Nah ya Bu, kita cas dulu ya. Maaf. Terus kita ya Bu, dia khusyuk mendengarkan. Habis itu apa? Lanjut aja lah. Jadi udah ya Bu ya nih. Lanjut. Terus jadi walaupun sudah apa Bu, sudah masuk Islam, masuk iman ke hatinya, tapi dia masih ragu nih. Masih apa Bu? Masih satu hari lagi satu hari dia kepengen betul-betul membunuh Nabi Muhammad, karena dia mikir-mikir lagi, ini kayaknya Muhammad sebagai pengacau, nggak bisa nih, harus mati Muhammad. Kalau Muhammad mati kayaknya ajarannya sudah saya akan bunuh Muhammad. Kata siapa? Akhirnya Umar bin Khattab pada hari itu, padahal sudah masuk iman sedikit ya, tapi belum kuat itu. Pada hari itu dia buka pedangnya, dia pakai baju besinya, baju perang. Baju apa nih? Perang. Pakai baju perang, buka pedang. Dan orang tahu itu, kalau Umar sudah pakai baju perang, buka pedang, tidak akan mungkin disarungkan kecuali ada yang mati. Ketemulah dia dengan siapa? Nu'aim bin Abdullah. Dia menanyakan kepada Umar. Nu'aim ini sudah masuk Islam, cuman dia menyembunyikan keislamannya dan dibolehkan sama Allah. Terus Nu'aim ini bertanya, "Hai Umar, kau kemana nih?" Tapi Nu'aim itu sudah menduga ini jangan-jangan untuk membunuh Muhammad, karena dia benci betul sama Muhammad. Apa kata Umar? Aku ingin membunuh Muhammad. Nu'aim itu menakut-nakuti siapa? Umar, kalau kau bunuh Muhammad, kau tidak akan aman oleh Bani Hashim dan Bani Zahra, maksudnya keturunan Nabi Muhammad SAW. Kau tidak akan aman kalau kau bunuh. Umar menjawab apa? Sekarang ini penganut ashabi, maksudnya penganut agama Muhammad, harus keluar dari agama Muhammad, atau kalau enggak aku bunuh Muhammad, biar Muhammad mati, kemudian dia penyebab masalah, kalau udah mau mati aman semuanya. Aku tak khawatir, kalaupun nanti aku dibunuh oleh keluarga Muhammad enggak masalah, yang penting Muhammad mati dulu. Wah, itu luar biasa itu.
Umurnya ketika itu masih 26, kan darahnya masih darah panas itu. Masih panas itu darahnya. Nuaim berkata lagi, maukah kau kutunjukkan kepadamu yang mengagetkan kamu? Kata siapa? Apa itu? Kata Umar berkata, kau kalau ingin membunuh Muhammad, jangan bunuh Muhammad dulu kecuali kau mulai dari saudarimu. Apa maksudmu? Saudarimu sudah mengikut agama Muhammad. Jadi jangan Muhammad dulu, selesaikan dulu keluargamu baru kau mau bunuh Muhammad. Apa kata Nuaim dalam hatinya? Aku sebenarnya bukan kepengen menghancurkan adiknya, bukan ingin membunuh, mencelakai adik Umar bin Khattab, tapi hanya untuk mengulur waktu supaya aku bisa kasih tahu ke Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad bisa menghindar. Kata siapa? Kata Nuaim. Siapa anaknya? Siapa itu? Siapa apa namanya? Adiknya Umar bin Khattab namanya? Fatimah. Siapa namanya? Fatimah juga namanya. Fatimah binti Khattab. Siapa namanya? Fatimah binti Khattab. Dengan suaminya. Suami Fatimah itu nanti berarti iparnya Umar ya. Itu nanti orang yang ke-10 masuk surga, yang dijamin masuk surga. Namanya Sa'id bin Zaid Al-Adawi. Itu suaminya itu walaupun tidak terkenal tapi salah seorang yang dijamin masuk surga di antara 10 yang dijamin masuk surga. Dia dengan suaminya. Ketika itu, pada hari itu, akhirnya Umar bin Khattab tidak langsung mencari Muhammad, dia mencari siapa dulu? Adiknya, Fatimah binti Khattab. Terus Fatimah binti Khattab ini baru saja diajarkan oleh Khabbab bin Arat. Bapak tahu Khabbab tadi? Ibu tahu apa Khabbab tadi? Yang apa? Yang kena besi itu kan? Jadi Khabbab sedang bertamu ke rumah Fatimah dan Said. Ngapain? Ngajarin agama. Untuk ngajarin apa? Agama. Ya kan? Terus apa tuh? Umar bin Khattab pas ketika itu apa? Pas ketika Umar bin Khattab melihat hal seperti itu, kemudian Umar bin Khattab melihat ditendangnya pintu keras-keras, tang, pintu ditendang keras-keras. Ketika pintu ditendang keras-keras, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kan dia mendengar tuh dari luar ada suara apa? Suara apa namanya tuh? Suara orang baca Quran. Ditendangnya pintu keras-keras, kagetlah apa? Kagetlah mereka berdua. Tapi Khabbab bin Arati cepat akhirnya dia apa? Dia langsung masuk ke apa tuh? Ke dalam kolong apa? Kolong tempat tidur. Masuk dia cepat. Sementara yang kelihatan oleh Umar hanya siapa? Adiknya dan suami. Apa yang kalian baca? Aku dengar kalian sudah masuk ke agama Muhammad. Dia ada kan siapa suaminya tadi memegang Quran kan? Bawa sini. Kata siapa? Umar bin Khattab. Gak mau Said. Dipukulnya Said. Wah, tuh namanya juga Umar. Umar itu kalau duduk di atas kuda, kakinya bisa mencacah ke tanah. Kira-kira gimana tuh? Tinggi atau besar? Besar itu badannya. Cukup bayangkan kuda sebesar itu bisa cacah kakinya ke tanah. Luar biasa besar. Dipukulnya bang, berdarahlah siapa? Said bin. Ditahan oleh siapa? Oleh siapa? Fatimah. Ditahan oleh Fatimah. Ketika ditahan oleh Fatimah, secara refleks ditamparnya Fatimah oleh siapa? Umar. Bang! Tanggal gigi Fatimah berdarah mulutnya. Terus Fatimah mengatakan, abang, apa yang abang lakukan terhadap kami? Selama ini abang tak pernah memukul kami, kok sekarang abang pukul kami, ada apa nih bang? Umar langsung tersentuh, karena dia nggak pernah mukul adiknya, tahu-tahu adiknya dipukul sampai berdarah gitu. Apa kata ini? Kata siapa? Kata Umar, salah. Jadi kata Umar, coba lihat. Apa kata Fatimah? Kami tak akan menyerahkan walaupun nyawa kami sebagai taruhannya.
Abang kafir, abang najis. Ini Al-Quran suci. Tak pantas abang pegang. Kecuali kalau abang mandi. Tujuan Fatimah sebenarnya mandi itu untuk apa? Untuk meredakan marahnya. Kan orang kalau sudah pakai baju besi terus segala macam itu kan, ya kan kalau dibuka, kalau udah pakai baju besi kan bawaannya kepengen perang aja kan. Tapi kalau dibuka baju besi dia mandi pakai baju biasa kan lain bawaannya. Nah, kan akhirnya Umar berkata ikut, dia mandi. Selesai dia mandi baru diserahkan apa? Apa? Al-Quran itu. Ternyata dia surat Toha juga. Tadi kita udah baca ya. Ayat 1 sampai 14 untuk Hamzah. Sekarang untuk Umar pun surat Toha itu. Jadi luar biasa surat Toha itu. Ayat ke-14 itu yang sangat menyentuh. Innani anallah. Aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan kecuali saya. Sembahlah saya dan dirikan sholat untuk mengingat saya. Akhirnya ketika itu kondisinya sudah putus asa tadi ya. Akhirnya ini sudah dijelaskan tadi surat Toha ayat keberapa? 14. Apa kata dia? Indahnya Al-Quran ini. Masuk lagi iman kan? Jadi ternyata iman itu masuk ke orang gak sekali, Bu. Berapa? Berkali-kali. Mohon maaf ini. Ibu dibangunkan oleh Allah untuk sholat tahajud berapa kali? Sering atau enggak? Jawablah dikit. Atau ibu dipanggil oleh Allah untuk sholat ke masjid sering atau enggak? Atau ibu dapat WA dari teman grup untuk majelis taklim sering atau enggak? Nah, sering sebenarnya hidayah itu. Umar tadi udah tersentuh balik lagi, tersentuh balik lagi, sekarang tersentuh lagi. Apa kata dia? Oh, mulianya kalam ini. Mendengar itu kan berarti apa? Sebenarnya Khabbab pernah mendengar Nabi berdoa. Apa kata Nabi? Ya Allah, muliakan Islam dengan Umar bin Khattab. Khabbab dengan kesenangan hati karena melihat komentar Umar begitu, keluar dia dari mana? Dari kolong. Tadi dia takut luar biasa. Sekarang kolong dia. Pas keluar dari kolong, apa kata kagetlah Umar, ada kau Khabbab? Kata siapa? Apa kata Khabbab? Apa yang kau perlukan sekarang Umar? Apa kata dia? Tunjukkan aku di mana Muhammad. Tapi bahasa dia masih bahasa keras. Tunjukkan aku Muhammad. Tapi Khabbab udah tahu sebenarnya khawatir Fatimah dengan saya itu khawatir sebenarnya. Dia bilang kepada jangan Khabbab. Tapi Khabbab tahu doa Nabi tadi. Apa kata Khabbab? Baik. Kalau begitu aku akan ajak kamu ke rumah Arqam bin Abil Arqam. Sampai itu rumah Arqam bin Abil Arqam. Tempat Nabi Muhammad ngajar kan. Arqam bin Abil Arqam. Rumahnya itu di bukit Safa Marwah ke atas sedikit. Kalau Safa Marwah ke atas sedikit. Terus umur tahu nggak umur Arqam bin Abil Arqam berapa ketika itu? Baru 14 tahun. Tapi rumahnya dijadikan markas dakwah, markas pengajaran. Kalau ketahuan itu biasanya di blacklist itu kan. Itu luar biasa itu. Tapi Khabbab menanggung itu, nggak apa-apa. Rumahnya dijadikan. Dibawalah Umar kemana? Ke rumah Khabbab. Tapi saking inginnya Umar bin Khattab ini, dia duluan jalan daripada Khabbab. Padahal sebenarnya yang bawa siapa tadi? Khabbab. Duluan aja dia pergi begitu. Khabbab tinggal di belakang. Sampai di mana? Di depan pintu. Kemudian dia dengan kasar, bukan kasar, memang bawaannya gitu kan. Digedornya lah pintu rumah Arqam Rasulullah. Muhammad, buka pintu Muhammad, buka pintu Muhammad. Dia lupa menyarungkan pedangnya. Pedangnya dibawa tapi bukan disarungkan. Orang tahu kalau pedangnya terbuka nggak akan mungkin masuk kecuali orang dah mati dulu. Di sana ada Hamzah. Hamzah baru berapa hari Islamnya? 3 hari. Apa kata Hamzah? Ya Rasulullah, biarkan aku yang menghadapi Umar. Aku akan membunuh dia dengan pedangnya. Kalau dia macam-macam. Memang Hamzah itu hebat juga. Dia nggak butuh pedang untuk menanding Umar. Umar itu aku bunuh dengan pedangnya sendiri. Biarkan aku ngadapin dia. Apa kata Nabi Muhammad? Tidak Hamzah. Urusannya denganku. Masuk ke dalam kamar, jangan keluar-keluar. Jadi Hamzah dikunci di kamar. Masuk Hamzah, masuk kamar, kunci dia. Biar aku yang hadapi. Nabi Muhammad gentle dia, Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad itu nggak tahu masuk Islamnya Hamzah itu istilahnya Umar itu belum tahu juga kan, kalau nggak ngasih tahu nggak tahu juga. Cuma Nabi Muhammad itu berani Nabi Muhammad itu apa yang terjadi Nabi Muhammad hadapi, ada masalah, ya kan? Biarkan aku. Langsung Nabi Muhammad SAW buka pintu sendiri, kemudian Nabi itu kan kuat orangnya, dipegangnya pundak siapa? Umar bin Khattab. Nabi itu seluruh Nabi kekuatannya 10 laki-laki, goncang sama Nabi Muhammad badan Umar bin Khattab. Belum tibakah saatnya wahai Ibnu Khattab engkau masuk Islam? Belum tibakah saatnya? Atau nanti Allah akan azab engkau dan memasukkan engkau ke tempat yang hina. Sekarang waktunya kau masuk Islam. Kata siapa? Muhammad. Digoncang ibu, ada orang bawa pedang tuh, bu pegang ininya. Bu, udah bawa pedang nih, bawa pegang, goncang-goncang aja, sadar lah. Kira-kira gimana? Ditusuknya ibu kan? Memang ada takut itu. Kalaupun ditusuk, ngindar ya memang. Pandai nih memang, silat itu pandai. Goncang. Belum tibakah saatnya wahai Khattab Islam masuk ke agamamu, atau perlu ku dihinakan kau oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah. Sampai Umar itu berlutut jadinya. Karena saking. Jadi kadang-kadang orang itu perlu juga, Bu, kalau ingin diajak pelajaran nggak masuk-masuk juga, digoyang kepala itu. Masuk juga lagi. Masuk biar masuk Islam. Digoyang kepala. Masuk juga. Tapi nggak dipukul, digoyang. Berlutut dia. Habis itu dia berlutut, Bu. Habis itu dia berlutut dia. Terus cepat aja ini. Lutut dia. Apa kata Umar bin Khattab? Lemas Umar itu. Saya berkata, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Gitu. Utusan. Langsung dia bersaksi, kemudian dia masuk Islam. Ketika itu Nabi Muhammad takbir dengan suara Allahu Akbar, kata Nabi setelah Umar bin Khattab. Jadi ibu-ibu boleh juga kalau ada yang masuk Islam, habis itu ibu takbir Allahu Akbar, takbir juga yang lain. Semua yang lain takbir, hingga kota Mekah terkaget dengan takbiran yang begitu besar. Dulu kami tak berani takbir keras-keras, tapi dengan masuk Islamnya Umar, kami berani takbir keras-keras. Terus Umar berkata begini, ini baru masuk Islam nih. Ditanya sama siapa? Umar bin Khattab. Kepada orang-orang itu, apa kata Umar? Siapa yang paling jahat kepada kalian ketika kalian sudah masuk Islam? Itu kepada sahabat-sahabat yang lain. Orang menjawab siapa? Abu Jahal. Itu baru masuk Islam tuh. Lihat, keimanannya luar biasa. Baru masuk Islam, belum belajar apa-apa. Abu Jahal, kata dia. Baik. Dia turun ke rumah menemui Abu Jahal. Ketok pintu. Abu Jahal, buka pintu. Ketika dibuka pintunya, kemudian apa kata Abu Jahal? Ibnu Khattab, ibnu akhi. Hai anak Khattab, anak saudara saya. Gitu kan? Ada apa? Apa kata Umar bin Khattab? Hai Abu Jahal, ketahuilah, aku sudah masuk Islam. Umar itu begitu dia orangnya. Aku sudah masuk Islam. Langsung ke rumah siapa? Abu Jahal. Abu Jahal marah, dibantingnya pintu keras-keras. Semoga kau terhina wahai Umar bin Khattab. Dibantingnya pintu keras-keras. Itu pergi Umar bin Khattab kan. Dia gak bisa berbuat apa-apa karena badannya. Terus ditanya sama Ammar kepada sahabatnya lain. Siapa kira-kira di Mekah orang yang bisa menyebarkan berita secara cepat? Apa kata orang? Namanya Jamil bin Huzail. Siapa namanya? Jamil. Ada namanya Jamil bin Huzail. Kalau kau sampaikan berita kepada dia, maka secara cepat pasti akan nyebar. Dia ibarat tukang siar lah, itu. Tukang gosip lah gitu. Jadi kalau udah sampai ke dia semuanya dapat itu. Kan? Tukang gosip namanya Jamil bin Huzail. Datang ke dia. Datang Umar berkata kepadanya, "Hai Jamil, aku sudah masuk Islam." Jamil tidak melihat Umar, tidak memperhatikan apa yang diomongkan Umar. Dia langsung lari sambil berteriak-teriak, Umar bin Khattab masuk Islam, Umar bin Khattab masuk Islam. Semuanya tahu bahwa Umar sudah masuk Islam. Orang berkerumun ke Umar bin Khattab. Itu Umar bin Khattab berkerumun ke Umar bin Khattab. Kemudian
Orang memukul Umar bin Khattab, ngeroyok, dikeroyok Umar bin Khattab. Kamu Islam dikeroyok. Jadi kalau keroyok kan mereka berani dikeroyok. Setelah dikeroyok, kalau Umar capek nih, kan kelahi banyak itu. Umar capek, apa strategi Umar tuh? Dia cari pimpinan yang paling tinggi di antara yang mengeroyok. Ada di situ Utbah bin Rabi'ah. Dia siapa namanya? Utbah bin Rabi'ah. Dia fokus ngajar Utbah bin Rabi'ah, habis itu didudukinya dadanya. Jadi pas dapat didudukin dadanya. Umar kan besar, didudukin dada tuh gak bisa ngapa-ngapain siapa? Utbah bin Rabi'ah. Dicongkel, ditaruh tangannya di mata Utbah. Hai Utbah, sampaikan kepada mereka, menjauhlah dariku. Kalau tidak, kubutakan matamu nih. Utbah karena takut matanya dibutakan. Ayo kalian pergi kalian buta mataku tadi. Udah selesai ya. Itu kata dia. Besoknya begitu juga. Besoknya kalau mereka dikeroyok, dicari orang yang siapa? Yang paling tinggi, dicari tangkapnya, bisa didudukinya cangkelnya ada. Utbah juga yang ada gitu. Berkali-kali dapat sama siapa dia? Siapa? Utbah. Mau dicongkel matanya. Kemana kok? Congkel mata. Akhirnya sampai begitulah ceritanya berkali-kali begitu, sampai orang itu betul-betul meninggalkan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab luar biasa. Dia kalau masuk Islam itu luar biasa. Terus dia datang kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, bukankah agama ini adalah agama yang apa? Agama yang benar?" Apa kata Nabi? "Ya." Kalau begitu kenapa kita tak menyebarkannya secara terang-terang? Apa kata Nabi? Benar juga. Kata siapa? Nah, Nabi udah mulai kuat itu. Akhirnya berkumpullah 40 orang penganut agama Islam. Di sebelah kanan Hamzah paling ujung, sebelah kiri Umar bin Khattab, di tengah-tengah Rasulullah. Kiri kanan adalah para sahabat. Terus mereka langsung bertakbir melewati jalan-jalan di Mekah. Orang Quraisy terpaksa melihat. Gak bisa berbuat apa-apa. Masalahnya sayap kanan Hamzah, sayap kiri Umar, tengah-tengah Rasulullah. Di situ syiar. Jadi kadang-kadang kita perlu syiar juga. Makanya Bu, kalau ada nanti Maulid Nabi, kalau Muharram biasanya power obor kan, itu menunjukkan syiar Islaman itu. Gitu. Akhirnya begitu. Akhirnya orang tak berani. Apa kata Ibnu Mas'ud ini dalam hadisnya? Ibnu Mas'ud. Dulu kami tak berani salat di Ka'bah, tapi masuk Islamnya Umar dan Hamzah kami berani. Itulah yang membuat percaya dirinya kaum muslimin dengan Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab. Kalau ada begini, gimana? Ibu senang? Senang gak ini? Berarti ceritanya selesai dengan Islamnya Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu tahun keberapa Pak Ibu? Tahun ke-6 di bulan Zulhijjah atau di akhir-akhir bulan Zulhijjah. Nanti tahun ke-7 bulan Muharram, nanti tahun ke-7 bulan pertama bulan Muharram, nanti orang kafir tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Akhirnya mereka mengambil cara dengan cara memboikot Nabi Muhammad dan kaum muslimin serta keluarga Nabi Muhammad untuk tidak berdagang dan segala macam. Itu namanya di tahun ke-7 sampai tahun ke-10 pemboikotan Nabi Muhammad dan keluarganya di lembah Syihir. Jadi Bu udah bisa kan peta-petakan tahun ke-6 begini, tahun ke-7 begini, tahun ke-5 begini, tahun ke-4 begini, tahun ke-3 begini. Udah bisa dipeta-petakan? Nah, kira-kira begitu. Terima kasih Ibu yang dirahmati Allah. Kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam.
Ustaz, kalau kita melihat sejarah dari sahabat Rasulullah zaman dahulu, mereka tuh kalau kita lihat benar-benar memang berjahiliyah, bukan maksudnya itu jauh dari Tuhan biasa ya, kasarannya, kafirannya gitu. Tapi begitu mereka eh, apa namanya membuka hatinya, berarti kan itu atas izin Allah juga ya Ustaz ya. Sehingga mereka masuk ke agama Islam. Nah, bagaimana dengan realita zaman sekarang Ustaz? Dan jelas-jelas kita Islam gitu Ustaz. Untuk mengajak kita menyeru untuk pada ketaatan kepada Allah gitu. Bagaimana cara kita? Nggak mungkin kita getarkan badan orang seperti Ustaz katakan tadi ya. Nah gitu. Nah, kita menggetarkan lewat media sebenarnya Ustaz gitu. Nah kemudian ada juga yang sudah jelas di hadapan kita, eh, beragama Islam sendiri tadi sholatnya nggak bisa. Nah, misalnya sholat tuh nggak bisa ditegakkan. Bagaimana kita mendakwahi orang-orang yang belum sebenarnya dia tahu Ustaz bagaimana hukum-hukum daripada kita meninggalkan sholat, tapi ya begitu dengan sengaja dan apalagi di depan kita gitu. Kita rasanya pengen seperti Rasulullah itu gitu, menggetarkan dia gitu. Bagaimana versi kita? Terima kasih Ustaz. Kasih Bu. Ini berkaitan dengan alam juga nih Bu, alam. Kalau di Mekah itu kalau orang benar, benar banget. Kalau orang salah, salah banget. Maksudnya dia tahu kebenaran tapi memang memilih untuk salah. Jadi ini namanya apa Bu? Alamnya begitu atau lingkungannya begitu. Kalau di kita ini lingkungannya Bu, abu-abu. Ini daerah kita mau begitu, abu-abu. Percaya, nggak percaya betul. Jahat, nggak jahat betul. Itu lingkungan kita begitu, ya kan? Betul nggak? Jawab lah Bu, betul nggak? Ya begitu lingkungan kita. Kalau kalau di Mekah itu, iya, enggak gitu ya. Kalau orang Arab kan gitu. Kalau dia marah, dia bilang apa? Saya marah sama kamu, gitu nggak orang Arab? Saya kan lama hidup di Mesir itu. Dia kalau marah itu dia bilang ya, saya marah sama kamu kata dia. Dia bilang ya, ibu berani nggak bilang sama teman ibu, saya marah sama kamu, berani nggak? Enggak. Kita itu kerisnya di belakang. Kerisnya di mana letaknya? Belakang. Walaupun marah tapi maaf kaki saya terinjak. Padahal kaki dia yang terinjak, dia minta maaf. Harusnya gimana? Kalau orang Arab tuh diinjak kakinya dibilang, berani-berani injak kaki saya tendang kamu nanti." Itu di Arab begitu. Jadi di Arab itu memang kulturnya begitu. Jadi kulturnya kalau benar, benar beraturan. Kalau salah, salah betulan. Nah, jadi itu kulturnya dulu, gitu kan. Jadi Bu, dan masalahnya lagi kita gini, kalau Arab dia kan berbahasa Arab. Jadi kalau mereka baca Quran langsung masuk ke hatinya karena bahasa mereka sendiri, mereka betul-betul paham. Kita, bahasa kita adalah bahasa bukan bahasa Arab. Kalau kita baca Quran gak paham. Jadi iman itu gak nancep dia gara-gara terkendala oleh kepahaman yang kurang. Jadi Bu, kalau kepengen imannya kuat, perbanyaklah baca Quran, memahaminya, insya Allah iman kita akan bertambah. Tapi kalau hanya mendengar dari bahasa kita, Bu, bahasa saya dengan bahasa Quran lebih menyentuh bahasa Quran daripada bahasa saya. Jadi ibu kalau kepengen imannya betul-betul kuat, langsung aja ke Quran. Bahasa saya hanya sebagai bahasa pengantar saja. Atau bahasa Ustadz hanya sebagai bahasa pengantar saja. Bahasa yang tepat untuk menambahkan, menancapkan iman adalah bahasa Arab. Langsung saja ibu baca Quran, pahami terjemahannya, baca terjemahannya, pahami maksudnya. Di situ ibu akan kuat imannya. Jadi Bu, bagaimana cara menguatkan iman? Ya dua tadi. Pertama kultur, yang kedua keterkendalaan kita terhadap bahasa. Gitu Bu. Mudah-mudahan dengan banyaknya ibu baca Quran, dengan banyaknya baca majelis taklim, iman kita makin Amin ya rabbal. Silakan Ibu.
Silakan. Ya. Laki-laki. Baik. Sholat di masjid bagi laki-laki jumhur ulama menghukumi wajib. Karena dalam hadis Nabi bahwa Nabi akan membakar rumah bagi orang-orang yang tidak mau sholat ke masjid. Hendaklah mereka berhenti meninggalkan sholat di masjid, meninggalkan sholat di masjid. Berhenti mereka sholat di rumah mereka. Bagusnya mereka sholat di masjid. Kalau mereka masih sholat di rumah mereka, bagi laki-laki aku akan bakar rumahnya. Tapi itu hanya ancaman. Sahabat tidak pernah sholat di rumah. Sahabat itu sholatnya di masjid. Ya, ya. Jadi Bu, sholat di masjid kita tahu keutamaannya luar biasa ya. 27 kali lipat dibandingkan sholat di rumah. Kalau Ibu jualan misalnya untungnya 1.000, tapi kalau jualan di masjid misalnya untungnya berapa? 27.000 gitu. Mana Ibu yang lebih pilih? Tentu adalah sholat di masjid. Terus karena ini adalah ancamannya bukan ancaman qat'i atau ancaman hakiki atau ancaman pasti, makanya jumhur ulama juga sepakat bahwa memang sangat dianjurkan sholat di masjid, tapi gini kan, hukumnya adalah sunat muakkad, sunat yang sangat dianjurkan. Yang paling penting adalah sholat, intinya begitu lagi. Yang paling penting adalah sholat. Kalau memang terkendala untuk sholat di masjid, boleh sholat di rumah, gitu kan. Jadi gitu ya Bu ya. Ada lagi Bu? Ada? Berarti pada saat Umar dan Hamzah masuk Islam, dakwahnya bukan secara terbuka. Nah, bagaimana cara mereka berdakwah itu? Apakah lewat masjid atau mungkin ada bagaimana, dan apakah pada saat itu semakin banyak gitu orang-orang yang masuk Islam? Ya. Jadi Bu, kekuatan Quraisy ketika itu kuat. Jadi Abu Jahal itu pandai sekali mengatur strategi agar orang tidak masuk Islam. Walaupun sudah terang-terangan begitu, dakwahnya tidak pakai masjid, karena Nabi belum bangun masjid. Nabi nanti bangun masjidnya di Madinah. Di sana Nabi tidak dibolehkan bangun masjid, ya kan? Nabi dakwahnya ya secara datang ke kelompok, kalau ada pasar ke pasar, kalau ada toko ke toko, kalau ada perkumpulan ke perkumpulan. Kalau di musim haji ya dinampak-nampakkan aja sama orang dakwahnya. Memang dakwah terang-terangan itu sudah dimulai di tahun keempat, tapi terang-terangan yang tidak vulgar begitu. Kalau sekarang vulgar. Tapi walaupun Nabi sudah vulgar berdakwah, Abu Jahal dan teman-temannya itu pandai membentengi apa? Orang-orang Quraisy, karena setiap orang yang mau masuk Islam, tentu orang itu kan bertingkat-tingkat kan. Ada yang berani, ada yang enggak. Karena dia melihat, mereka itu melihat kalau masuk Islam langsung disiksa atau dimacam-macamin kan. Akhirnya ya ada di antara mereka yang kepengen, seperti Abbas misalnya kan. Kepengen tapi tidak berani, gitu kan. Akhirnya ada yang Islam secara sembunyi-sembunyi, ada juga yang berani, gitu kan. Nah, tapi walaupun begitu hanya sedikit saja yang masuk Islam. Walaupun Nabi sudah terang-terangan begitu. Ya namanya juga, jadi gini Bu, hikmahnya apa? Hikmahnya adalah Allah itu tidak memberikan kepada kita, kepada Nabi Muhammad nih, termasuk kepada Nabi Muhammad, apalagi kepada kita ya, dakwah itu tidak mungkin bisa langsung diterima oleh banyak orang.
Dia mulai dari sedikit, 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 gitu ya. Kalau langsung dikasih nanti takutnya jadi sombong. Jadi Nabi Muhammad juga termasuk begitu, untuk umatnya juga begitu. Jadi jangan apa ya, sebanyak-banyak orang suka, banyak juga orang yang tidak suka. Jadi itu hukum alam itu, hukum alam itu. Jadi memang kita harus tetap berusaha. Ingat Bu ya, dakwah itu tujuannya bukan untuk diterima orang. Ingat ya, kalau tujuan untuk diterima orang, stres sendiri. Dakwah itu tujuannya hanya untuk menyampaikan aja. Masalah diterima atau nggak diterima, itu terserah orang itu dan terserah dia dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya suruh ibu menerima segala ucapan saya, stres sendiri saya. Kalau datang nanti yang sedikit, habis itu saya lemes kan. Sedikit betul. Lemes ya kan? Jadi dakwah itu tujuannya bukan untuk orang menerima, Bu. Tapi apa? Menyampaikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama antal balagh. Hai Muhammad, tugasmu menyampaikan, diterima atau enggak diterima terserah dia dan Tuhannya. Kamu sampaikan sudah, selesai. Gitu kan? Jangan kau minta, misalnya ibu-ibu nih, paksakan anak dan istri ibu untuk beriman, susah. Kepala dia dengan kepala ibu enggak satu masalahnya. Mereka punya kepala masing-masing. Istri, suami, anak punya kepala masing-masing enggak? Punya kepala. Kalau ia di depan ibu dia iya, kalau di belakang ibu bukan nggak tahu kan. Jadi sampaikan saja, dan itu pahala bagi kita. Menyampaikan dakwah berulang-ulang itu pahala bagi kita. Sampaikan saja yang baik. Kalau mereka nggak terima ya terserah dia. Yang penting kita sudah nyampaikan. Nah, begitu kira Nabi Muhammad. Sampaikan saja Muhammad. Mereka terima atau tak terima itu tanggung jawabku dan di Allah. Cukup Bapak Ibu? Cukup tutup doa. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hasyurna bil iman wa adkhil jannata ma'al iman. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karihna ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah ya Tuhan kami, sehatkan badan kami, sehatkan mata kami, sehatkan pendengaran kami, sehatkan hati kami, sehatkan jiwa kami ya Allah, untuk menerima ajaran Islam dengan secara benar. Ya Allah ya Tuhan kami, hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan beriman, masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang beriman. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan iman itu indah dalam hati kami. Jadikan iman itu indah dalam hati kami seperti imannya Rasul dan para sahabatnya. Begitu yakin dengan kekuasaan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ketika Umar bin Khattab mendengar Al-Quran hanya 14 ayat, Hamzah mendengar Al-Quran hanya 14 ayat, iman itu kuat dalam hatinya. Ya Allah ya Tuhan kami, tampakkan kekuasaan-Mu kepada kami. Berikan kami keyakinan bahwa Engkau-lah yang menciptakan alam ini. Berikan kami keyakinan, keimanan bahwa Engkau-lah yang menciptakan kami. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi rezeki. Ya Allah, Engkau-lah yang Maha menciptakan. Ya Allah, Engkau yang Maha Penyayang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemurah. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun. Ya Allah, Engkau yang Maha menciptakan alam semesta. Ya Allah, Engkau yang memberikan kemudahan, mudahkan kami dalam urusan kami. Ya Allah, Allahumma la tada' lana fihi dzamban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala dainan illa qadaitah, wala maridan illa syafaitah, wala mayyitan illa rahimtah, wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa yasartaha wa qadaitaha ya rabbal alamin.
Ya Allah ya Tuhan kami, di antara kami ada yang susah hatinya, lapangkan hati kami. Di antara kami ya Allah ada yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya, selesaikan masalah kami. Di antara kami ada yang menjadi anak istrinya, jadikan anak istri suami kami soleh dan soleha. Kumpulkan kami di dunia sebagai keluarga yang sakinah. Kumpulkan pula kami di akhirat sebagai keluarga yang berkumpul di dalam surga. Ya Allah ya Tuhan kami, di antara kami ada yang susah membayar hutangnya, kuatkan kami untuk melunasinya. Di antara kami ya Allah ada yang mendidik anak dan istrinya, jadikan kami anak dan istri kami soleh dan solehah. Di antara kami ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Di antara kami ada yang sudah meninggal dunia, kasihani ya Allah, sayangi ya Allah. Jadikan kuburan mereka taman dari taman-taman surga. Ya Allah ya Tuhan kami, sudah lama negeri ini tempat kami tidak diturunkan hujan. Walaupun kemarin sudah hujan, tapi ya Allah kami takut kekeringan. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami hujan yang bermanfaat. Berikan kami hujan yang bermanfaat, yang tidak menurunkan mudarat. Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mana? Jika ada pengumuman dari ibunya, alhamdulillah, dengan tausiah dari Ustaz,